Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Doraksa Prabowo S dengan NIM 240404501040 dari kelas BKE 2024. Nah, saya akan memaparkan materi mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus dan juga sekolah inklusif. Baik, kita akan ke topik yang pertama, yaitu karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik umum anak berkebutuhan khusus atau yang seringkali disebut ABK dalam konteks perkembangan anak usia dini. Menurut jurnal yang ditulis oleh Khairun Nisa 2018, anak berkebutuhan khusus atau ABK memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Nah, oleh karena itu, identifikasi awal terhadap ABK sangat penting untuk memberikan layanan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang pertama, tunanetra atau gangguan penglihatan, di mana anak-anak mengalami gangguan penglihatan mulai dari penglihatan rendah hingga kebutaan total, atau anak-anak mengandalkan indera pendengaran dan perabaan untuk memahami lingkungan sekitar, serta membutuhkan media pembelajaran khusus seperti tulisan braille dan alat bantu navigasi. Yang kedua, tunarungu atau gangguan pendengaran, mengalami kehilangan atau penurunan kemampuan mendengar dari ringan hingga total. Nah, kesulitan dalam memahami komunikasi verbal, serta memerlukan bahasa isyarat atau metode komunikasi alternatif dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, tunagrahita atau keterbelakangan intelektual. Nah, anak-anak ini memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata atau IQ-nya kira-kira kurang dari 80. Nah, kesulitan dalam memahami dan menyerap informasi, serta membutuhkan metode pembelajaran yang lebih lambat dan berulang. Yang keempat yaitu tunadaksa, gangguan fisik dan motorik, di mana anak-anak yang mengalami tunadaksa ini biasanya mengalami keterbatasan dalam pergerakan akibat kelainan pada tulang, otot, ataupun saraf, serta tidak mengalami gangguan intelektual tetapi mungkin memiliki hambatan dalam aktivitas fisik, memerlukan alat bantu seperti kursi roda dan metode pembelajaran yang disesuaikan. Nah, yang selanjutnya yang kelima, tunalaras, yaitu gangguan emosi dan perilaku, di mana anak-anak ini menunjukkan perilaku yang menentang norma sosial, agresif atau cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Nah, kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan sosial dan akademik. Anak-anak ini membutuhkan layanan konseling dan pendekatan khusus yang lebih mendalam dalam pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu anak dengan kecerdasan dan bakat istimewa. Anak-anak ini memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata atau berbakat di bidang tertentu, memerlukan layanan pendidikan yang lebih menantang dan sesuai dengan potensi mereka. Anak-anak ini berisiko mengalami tekanan emosional akibat ekspektasi tinggi dari lingkungan. Identifikasi dan penilaian sejak dini sangat penting untuk memahami karakteristik setiap anak dan menentukan layanan yang tepat. Setiap kategori ABK memiliki kebutuhan yang berbeda, yang memerlukan pendekatan pendidikan, terapi, dan dukungan sosial yang spesifik. Layanan untuk ABK tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada aspek sosio-emosional untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Nah, topik selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi variasi karakteristik individual di antara anak-anak dengan kebutuhan khusus. Nah, penyebab gangguan pada individu dengan kebutuhan khusus bervariasi. Menurut Hallahan dan kawan-kawan 2009 dan Frein 2005, beberapa faktor yang dapat menyebabkan gangguan pada anak berkebutuhan khusus adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu faktor neurologi. Ini mengacu pada adanya disfungsi pada sistem saraf pusat. Carlson 2007 menyatakan bahwa terdapat kelainan di jaringan otak, khususnya pada striatum serta korteks prefrontal. Dia juga menjelaskan bahwa otak anak dengan ADHD cenderung lebih kecil, sekitar 4% dibandingkan dengan anak normal, dengan pengurangan terbesar ditemukan di korteks prefrontal dan caudate. Frein 2005 menambahkan bahwa ukuran otak anak dengan ADHD terlihat lebih kecil dengan aktivitas metabolik yang rendah.
Faktor yang kedua yaitu faktor genetik. Faktor genetik diduga berperan dalam menyebabkan gangguan pada anak berkebutuhan khusus. Nah, misalnya gangguan kesulitan belajar diketahui bersifat herediter. Yang ketiga, faktor teratogenetik. Ini merupakan faktor kerusakan perkembangan janin yang disebabkan oleh faktor eksternal yang dapat mengakibatkan cacat atau gangguan pada perkembangan. Contohnya yaitu sindrom alkohol janin atau fetal alcohol syndrome, di mana bayi lahir dengan berat badan rendah, kemunduran intelektual, dan kelainan fisik yang merupakan penyebab utama kesulitan intelektual. Toksin seperti keracunan timah juga dapat menyebabkan malformasi selama perkembangan janin pada wanita hamil. Alahan 2009. Yang keempat, faktor medis. Faktor medis seringkali disebabkan oleh kelahiran prematur dan komplikasi saat lahir. Berat badan rendah dan kekurangan oksigen saat lahir meningkatkan risiko disfungsi neurologi, termasuk pada anak dengan AIDS pediatrik yang dapat menyebabkan kerusakan saraf. Nah, faktor yang kelima yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merujuk pada hambatan yang berasal dari dalam diri anak, seperti kesulitan belajar, gangguan penglihatan atau pendengaran, gangguan emosional dan perilaku, serta gangguan fisik dan motorik. Sementara itu, faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari lingkungan luar, seperti bencana alam, kemiskinan, penyalahgunaan narkoba, dan isolasi sosial. Nah, topik selanjutnya yaitu karakteristik emosional dan sosial ABK yang mempengaruhi interaksi di sekolah dan di rumah. Karakteristik emosional dan sosial anak berkebutuhan khusus atau ABK sangat berpengaruh terhadap interaksi mereka dengan teman sebaya dan orang dewasa, baik di sekolah maupun di rumah. Beberapa aspek penting perlu diperhatikan untuk memahami bagaimana karakteristik tersebut mempengaruhi dinamika sosial ABK. Anak berkebutuhan khusus sering menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi mereka. Misalnya, anak dengan gangguan spektrum autism mungkin tidak dapat mengekspresikan perasaan secara verbal atau menunjukkan ekspresi emosi yang tidak sesuai. Ini dapat menyebabkan kebingungan dalam interaksi dengan teman sebaya dan orang dewasa. Menurut Rahayu dan Mangonsong 2023, keterampilan sosio-emosional sangat penting bagi semua anak, termasuk ABK. Ketidakmampuan untuk memahami atau mengekspresikan emosi dapat mengakibatkan isolasi sosial dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Karakteristik emosional ABK juga mempengaruhi interaksi mereka dengan teman sebaya. Anak-anak ini mungkin mengalami kesulitan beradaptasi dalam kelompok, terutama jika mereka tidak mampu membaca isyarat sosial atau memahami norma kelompok. Misalnya, anak-anak dengan ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder menunjukkan perilaku menyimpang dan sering menerima keluhan dari teman-teman. Hal ini dapat menyebabkan penolakan dari teman sebaya yang pada gilirannya dapat merusak rasa percaya diri mereka dan memperburuk kesulitan dalam menjalin hubungan. Nah, interaksi ABK dengan orang dewasa dipengaruhi oleh karakteristik emosional mereka. Anak-anak ini seringkali lebih bergantung pada orang dewasa untuk dukungan emosional dan bimbingan. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara orang tua dan anak adalah faktor penting yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak serta perilaku mereka. Jika orang tua memberikan dukungan positif yang responsif, hal ini dapat meningkatkan keterampilan sosio-emosional anak sehingga mereka lebih mampu berinteraksi secara efektif dengan orang dewasa di sekolah dan di rumah. Lingkungan di sekeliling ABK juga memiliki peran penting dalam membentuk kemampuan sosio-emosional. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan masyarakat dapat membantu anak-anak ini mengatasi tantangan dalam interaksi sosial. Rahayu dan Mangonsong 2023 menekankan bahwa penerimaan orang tua memiliki pengaruh signifikan terhadap kemampuan sosial emosional ABK.
Dengan lingkungan yang mendukung, ABK dapat belajar keterampilan sosial yang diperlukan untuk berinteraksi dengan baik dalam berbagai konteks. Nah, materi selanjutnya yaitu sekolah inklusif. Topik yang pertama, konsep dan definisi sekolah inklusif. Sekolah inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus, untuk belajar dalam satu lingkungan tanpa diskriminasi. Konsep ini menekankan hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan di sekolah reguler dengan dukungan yang sesuai agar dapat mencapai potensi maksimalnya. Dalam sistem ini, kurikulum dan metode pembelajaran disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu peserta didik, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan potensi masing-masing. Ini sejalan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa hak setiap anak untuk memperoleh pendidikan yang layak tanpa diskriminasi. Sekolah inklusif tidak hanya bertujuan untuk menerima peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang menghargai keberagaman dan mendorong partisipasi aktif dari semua siswa. Implementasi sekolah inklusif memerlukan penyesuaian di berbagai aspek, seperti desain kurikulum, strategi pembelajaran, serta penyediaan sarana dan prasarana yang mendukung. Dalam konteks Indonesia, Makfiro dan kawan-kawan 2022 menambahkan bahwa tantangan utama dalam penerapan sekolah inklusif terletak pada kesiapan tenaga pendidik dan ketersediaan fasilitas pendukung. Banyak sekolah masih kesulitan dalam menghadapi kurikulum dan metode pembelajaran untuk mengakomodasi keragaman kebutuhan siswa. Nah, berdasarkan berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sekolah inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang menempatkan semua peserta didik dalam satu sistem dengan menyesuaikan layanan pendidikan sesuai kebutuhan individu. Sekolah inklusif tidak hanya tentang memberikan akses bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, suportif, dan berbasis kesetaraan. Oleh karena itu, implementasi sekolah inklusif harus didukung oleh kebijakan yang jelas, tenaga pendidik yang terlatih, serta sistem pembelajaran yang adaptif untuk memastikan setiap peserta didik dapat berkembang secara optimal. Nah, selanjutnya yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah dalam mendukung sekolah inklusif di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan dan regulasi untuk mendukung penyelenggaraan sekolah inklusif sebagai langkah untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi peserta didik. Kebijakan ini berlandaskan pada prinsip kesetaraan akses pendidikan dan perlindungan hak anak untuk mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dasar hukum pendidikan inklusif diperkuat oleh undang-undang yang tadi saya singgung, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 5 ayat 2. Undang-undang ini menyatakan bahwa peserta didik dengan kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pernyataan ini sejalan dengan prinsip UNESCO 2020 yang menekankan bahwa pentingnya menjamin semua anak dapat belajar dalam satu lingkungan yang sama dengan dukungan yang sesuai. Nah, selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak mengatur hak anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan yang layak dan non-diskriminasi. Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan juga menegaskan bahwa pemerintahan daerah bertanggung jawab untuk memastikan sekolah inklusif memiliki sarana dan prasarana yang memadai, serta tenaga pendidik yang kompeten. Dengan adanya kebijakan dan regulasi ini, diharapkan sekolah inklusif dapat berfungsi secara efektif dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk belajar dan berkembang. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya mengenai karakteristik anak berkebutuhan khusus dan sekolah inklusif. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.